Nah, kali ini saya akan coba membuktikan untuk teorema binomial Newton ini secara kombinatorial atau kombinatorial. Oke, gimana caranya membuktikan teorema binomial Newton ini secara kombinatorial proof? Banyak sekali cara. Ini adalah salah satu cara untuk menginterpretasikan yang ada di sini, menginterpretasikan teorema binomial Newton ini secara kombinatorial. Oke, kita lihat bahwa X plus Y ini yang di atas, yang ini pangkat N itu kan dia adalah perkalian X plus Y dikalikan sebanyak N kali ya. Oke, dia dikalikan sebanyak N kali, maka kita bisa mengatakan bahwa si X plus Y ini, X plus Y atau perkalian ini sebenarnya adalah susunan huruf-huruf yang terdiri susunan. Kalau kita punya kata itu ada sebanyak N, yang setiap hurufnya itu katanya itu terdiri dari N huruf, maksud saya katanya terdiri dari N huruf, dan dipilih dari sini kita akan pilih huruf pertama itu antara X dan Y, huruf kedua antara X dan Y, huruf ketiga antara X dan Y, dan seterusnya. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau saya punya X plus Y pangkat 2 misalkan, itu kan artinya X plus Y dikali X plus Y ya. Kalau kita kalikan secara manual, artinya kan pertama kita X kali X berarti XX, lalu yang kedua adalah XY gitu ya, yang ketiga adalah YX, dan XX, sorry yang pertama XX maksud saya. Oke. Oke, yang pertama adalah XX, kedua XY, ketiga XY, YX, dan keempat adalah YY. Nah, ini setiap suku-sukunya di sini itu adalah di sini pangkat 2 artinya kita punya kata yang terdiri dari dua huruf. Huruf itu dia terdiri setiap hurufnya itu huruf pertama misalkan antara X dan Y, huruf kedua antara X dan Y. Nah, ada 4 kemungkinan gitu ya di sini ya. Untuk X plus Y kuadrat itu ada 4 kemungkinan di sini susunan yang mungkin daripada susunan dari XX dari dua huruf kata yang terdiri dari dua huruf dan setiap hurufnya diambil dari antara X dan Y. Jadi di sini terdapat 4 kemungkinan. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapa banyak gitu ya, berapa banyak uh, berapa banyak kata gitu yang terdiri dari satu X dan satu Y, artinya adalah kita mencari koefisien kata gitu ya, kata berapa banyak kata yang terdiri gitu ya dari satu buah huruf X dan satu buah huruf Y. Artinya apa? Kita sedang mencari uh, koefisien di sini sama dengan koefisien dari XY gitu. Coba lihat. Ada berapa banyak? Ada 2, 1, 2. Karena apa? XY dan YXY itu kan kalau secara aljabar dia sama kan. Tapi kalau misalkan di sini berarti kita dapat dua kemungkinan di sini kan. Nah, ketika kita dapat koefisien XY, di sini koefisien XY apa? XY berarti di sini XY berarti ketika N-nya 2, R-nya 1, Y-nya R-nya 1 ya. Betul ya? Berarti N-nya 2, 1. Berarti di sini sama dengan 21 atau 2. Betul kan? Ada dua kemungkinan gitu. Jadi ketika kita bilang misalkan ketika saya bilang di sini ketika saya ingin mencari X pangkat N min R, Y pangkat R, artinya adalah saya sedang ketika saya mencari koefisien dari X pangkat N min R, Y pangkat R, artinya saya sedang ingin mengetahui berapa banyak kata yang mungkin yang terdiri dari X yang sebanyak N min R. Jadi si kata itu terdiri dari X yang sebanyak N min R dan sisanya adalah R. Oke, gitu ya. Jadi maka di sini kita dapatkan koefisiennya ada N kombinasi NR atau berapa banyak kata, yaitu adalah NR gitu ya. Berapa banyak kata yang terdiri dari N min R X dan R buah Y gitu ada sebanyak kombinasi NR. Oke. Nah, kombinasi kata dari semua ini kan ini panjangnya N ya, berarti kan panjang katanya adalah N kan ini
1, 2, panjangnya 2, di 2 gitu ya. Panjang katanya ada sebanyak N, dan akan terjadi 2 pangkat N kombinasi kata. Kenapa 2 pangkat N? Ya ibaratnya gini lah, ketika misalkan, berarti kan ada, kalau kita pakai yang ini ya. Nah ini, berarti ini 2 kemungkinan gitu ya, untuk digit pertama atau huruf pertama di kata itu kan 2. Huruf kedua ada 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, 2 kemungkinan. Kalau kita kalikan dengan aturan perkalian, berarti dia ada sebanyak 2N gitu ya. Ini aturan perkalian. Gitu ya, sama kayak ketika kita menyusun menyusun bilangan gitu ya. Setiap bilangan di sini misalkan ada 10 kemungkinan, 9 kemungkinan. Nah, ini semuanya adalah 2 kemungkinan. Berarti ada sebanyak 2 pangkat N kombinasi kata dengan kata itu panjangnya adalah N yang terdiri dari variabel X dan Y. Oke. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, untuk menentukan koefisien dari X pangkat N min R, Y pangkat R seperti ini, yang ini kan, itu sama dengan mencari banyaknya kata yang terdiri dari N min R variabel X, seperti tadi, dan R variabelnya. Nah, ketika kita ingin ingin mencari banyaknya kata yang terdiri dari N min R dan N min R variabel X dan R variabel Y, kita bisa menginterpretasikan di sini. Nah, seperti yang tadi saya katakan di atas, ketika kita punya ada N tempat di sini kan. Oke, kita punya N tempat nih contohnya. Nah, kita tuh sedang memilih, kita bisa memilih R tempat dari sini yang akan diisi oleh Y dan sisanya akan diisi oleh X gitu ya. Oke, sama kan ketika kita mencari banyaknya kemungkinan, ya udah, misalkan berarti kita akan pilih R tempat dari sini dari N. Berarti banyaknya mencari R tempat dari N tempat. Di sini maksud tempat tuh posisi huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga gitu ya. Ini di sini adalah bukan tempat mungkin ya. Ini tempat adalah. Oke, di sini saya ini kan posisi huruf. Oke. Nah, di sini berarti kita sedang ingin memilih R posisi huruf untuk Y. Jadi R itu kebagian dari mana aja. Nah, cara memilih R posisi untuk Y adalah sebanyak apa? Memilih R objek dari N objek, berarti ada sebanyak N min R cara kan? Nah, ada sebanyak N min R cara, berarti sisanya, ya udah sisanya kita R tempat ini, R posisi ini kita masukkan Y semua, berarti sisanya adalah X. Nah, itu adalah N min R ini otomatis menjadi banyaknya kata atau banyaknya kata yang mungkin untuk untuk kata ini terdiri dari R variabel Y. Kalau kita mengatakan R variabel Y dan panjangnya ada N, otomatis N min R, sisanya N min R pasti variabel X gitu ya. Nah, berarti ada sebanyak N R cara. Nah, ini akan menjadi koefisien dari X pangkat N min R, Y pangkat R. Oke? Nah, dari sini, ya udah, kita kan sudah menemukan bahwa, ini kan, menemukan bahwa, nah di sini kita menemukan bahwa koefisien ada N, R, koefisiennya adalah R, berarti tinggal kita kita mencari kemungkinannya, R-nya pasti dari 0 sampai N, berarti kita tinggal menjumlahkannya saja. Jadi kita sudah nemuin koefisiennya, dan kita tinggal mencari polinom kan di sini derajatnya N kan, berarti derajatnya itu paling kecil 0, derajatnya atau pangkatnya paling kecil 0 dan paling besar N. Ya sudah, karena koefisiennya ada N pangkat R, berarti polinom atau suku banyak yang terdiri dari 2 variabel ini berarti akan sebanyak X plus sigma R sama dengan 0, NR, X pangkat N min R, Y pangkat R. Gitu ya, mudah-mudahan paham. Nah, apakah ini satu-satunya cara secara kombinatorial? Tentu saja tidak. Nanti kita belajar, pokoknya saya selalu bilang nanti kita belajar, tapi di sini selalu membuktikan dengan kombinatorial proof. Intinya di kombinatorial proof itu adalah kita mengasumsikan yang ingin kita buktikan itu sebagai kejadian, gitu ya. Nah, di sini saya mengasumsikan ini sebagai kejadian pemilihan kata dengan panjangnya N dan dia terdiri dari huruf X dan Y, gitu ya. Nah, di kombinatorial proof itu intinya itu, kita mengasumsikan yang ingin kita buktikan sebagai kejadian secara kombinatorial.